Namaku Alia Rahmah. Aku seorang janda asal Indonesia dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sudah hampir 4 tahun aku bekerja sebagai TKW di Tanah Arab, tepatnya di kota Riyadh. Aku bekerja di rumah keluarga Arab kaya milik seorang wanita bernama Salma. Rumahnya besar, sepi, dan sunyi di malam hari. Suaminya sibuk di luar negeri, anak-anaknya sudah menikah dan tinggal terpisah. Hanya aku dan Salma yang sering berbicara di sela-sela kesibukan. Dia lembut tapi berwibawa, dan entah kenapa, dari caranya bicara, aku sering merasa dia juga memendam sesuatu yang sama denganku, kehilangan. Aku datang ke Arab bukan karena ingin. Aku datang karena hidup di tanah air sudah terlalu berat untuk dijalani. 3 tahun lalu, suamiku, Raffi, meninggal dunia karena kecelakaan. Aku masih bisa mengingat semuanya dengan jelas. Hari itu hujan deras. Raffi menelpon, katanya mau menjemputku di pasar. Lalu, kabar itu datang. Motor yang dikendarainya ditabrak truk. Tubuhnya remuk, tapi wajahnya tenang. Tenang seperti seseorang yang tahu bahwa ajalnya bukan akhir, melainkan panggilan pulang. Sejak hari itu, aku tidak pernah benar-benar tertawa. Aku hidup hanya untuk anakku, Rafa, yang baru berumur 4 tahun waktu itu. Tapi kebutuhan tidak bisa dibayar dengan air mata. Aku harus memilih, tetap menangis di rumah atau menangis di negeri orang sambil menafkahi anakku. Dan aku memilih yang kedua. Hari pertama tiba di Riyadh, aku sempat merasa kecil sekali. Bahasa yang berbeda, budaya yang asing, dan rasa rindu yang tak bisa kuterjemahkan. Tapi malam-malamku selalu sama, sepi dan diisi dengan doa. Setiap selesai bekerja, aku duduk di balkon kecil di lantai atas rumah Salma. Dari sana aku bisa melihat langit gurun yang luas, bintang-bintang berkelip seperti mata-mata kecil yang tahu semua rahasia. Dan aku berbisik pelan, "Ya Allah, aku hanya ingin kuat, aku tidak minta banyak, cukup Engkau jagakan anakku dan tenangkan hatiku." Suatu malam, Salma datang menghampiri. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan bahasa Arab lembut yang mulai ku mengerti setelah bertahun-tahun di sini. "Alia, setiap malam aku dengar kau menangis setelah sholat. Apakah hatimu masih tersisa di negeri asalmu?" Aku tersenyum, meski bibirku bergetar. "Ya hatiku tertinggal di makam suamiku." Dia mengangguk pelan, lalu menepuk bahuku. "Mungkin sudah waktunya kau bicara dengan Allah lebih dekat, bukan hanya dari rumah, tapi dari rumahnya langsung." Aku menatapnya bingung dan Salma lalu tersenyum kecil. "Kau sudah bekerja keras di sini. Aku ingin kau pergi ke Mekah, umroh, minta pada Allah agar hatimu sembuh." Aku tidak bisa menahan air mata. Seorang majikan Arab yang bahkan bukan keluargaku justru memberiku hadiah yang paling besar dalam hidupku, panggilan ke tanah suci. Beberapa hari kemudian, aku berangkat. Perjalanan menuju Mekah terasa panjang dan penuh renungan. Setiap kilometer yang kulewati, aku seperti berjalan menjauh dari masa laluku, tapi juga mendekat pada sesuatu yang lebih dalam. Ketika pertama kali kulihat Ka'bah, tubuhku gemetar hebat. Udara terasa berat, dadaku sesak oleh haru. Orang-orang di sekelilingku menangis, tapi aku hanya diam. Air mataku jatuh perlahan, satu demi satu, hingga wajahku basah. Aku menatap Ka'bah lama sekali, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, aku datang bukan untuk melupakan Raffi. Aku datang untuk menyerahkan rinduku padamu." Setiap langkah di lantai marmer putih itu seperti membawa beban yang perlahan-lahan diangkat dari dadaku. Aku tawaf sambil menahan tangis. Setiap putaran terasa seperti memutar kembali kenangan yang pernah kujalani bersamanya. Sampai akhirnya aku sujud, dan di antara suara ribuan doa di sekelilingku, aku berkata pelan, "Kalau dia bukan lagi bagian dari hidupku di dunia,
maka jadikanlah cintaku padanya bagian dari jalanku menuju surga. Malam itu, aku merasa seperti Allah benar-benar mendengar, bukan karena aku meminta untuk disembuhkan, tapi karena aku akhirnya ikhlas untuk tidak lagi melawan takdir. Di langit Mekah, aku menatap bintang-bintang dan berbisik dalam hati, "Rafih, aku sudah sampai di rumah Allah. Aku tidak melupakanmu, tapi aku belajar mencintaimu dengan cara yang diridhoinya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergianmu, aku tidur dengan tenang. Bukan karena aku sudah berhenti mencintai, tapi karena aku akhirnya tahu, cinta yang diserahkan pada Allah tidak pernah benar-benar hilang. Sejak kepulanganku dari Mekah, sesuatu dalam diriku berubah, tidak lagi sama seperti Alia yang dulu. Aku masih menangis kadang-kadang, tapi bukan karena lemah, melainkan karena rindu yang kini terasa lebih tenang. Salma menyambutku di depan pintu ketika aku kembali. Dia tersenyum menatap wajahku yang mungkin tampak lebih teduh dari sebelumnya. "Matamu berbeda, Alia," katanya pelan. "Sekarang ada cahaya di sana." Aku tertawa kecil, mungkin karena aku sudah mengadukan semua pada Allah, Sejak hari itu, setiap kali Salma berbicara, aku merasa seperti sedang mendengarkan nasihat dari seorang ibu yang sudah lama tidak kumiliki. Dia sering bercerita tentang kehidupan, tentang kehilangan anaknya bertahun-tahun lalu dalam perang, tentang suaminya yang jarang pulang. Aku tahu, di balik pakaian dan kemewahan Arabnya, dia juga sendirian. Malam-malam kami kini diisi dengan doa bersama. Dia sering memintaku membaca Al-Quran untuknya, karena katanya suaraku menenangkan. "Ketika kau membaca ayat-ayat itu, aku bisa merasakan rumahku sendiri di dalam dada," katanya suatu malam. Aku hanya tersenyum, menatap mushaf kecil yang sudah mulai lusuh di tanganku. "Boleh aku membaca satu doa, tanyaku. Dia mengangguk. Aku membaca pelan, suaraku bergetar. "Ya Allah, jika Engkau menulis kesedihan untuk kami, maka jadikanlah itu jalan untuk kami semakin dekat padamu." Air mata Salma jatuh. Dan malam itu kami berdua menangis, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya kami tahu bahwa setiap luka yang Allah beri selalu ada hikmah yang menyertainya. Hari-hariku setelah itu terasa ringan. Aku bekerja dengan hati yang lebih lapang. Bahkan, kadang aku merasa rindu untuk kembali ke Tanah Suci. Ada sesuatu di sana yang terus memanggilku. Sebuah bisikan lembut dalam hati seolah mengatakan, "Kau belum selesai, Alia. Masih ada doa yang belum kau temukan jawabannya." Hingga suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar seorang pria berwajah teduh, berjanggut rapi dengan pakaian putih sederhana. Dia menunduk hormat kepada Salma yang keluar menyambutnya. "Alia," panggil Salma, "ini keponakanku Faris. Dia baru pulang dari Madinah." Aku menunduk sopan mengucap salam. Faris menjawab dengan senyum hangat yang entah kenapa membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dia tampak berbeda, tenang, tapi matanya seperti menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Beberapa hari berikutnya, Faris sering datang ke rumah. Kadang untuk membantu Salma, kadang hanya sekedar berbincang. Dia lembut dalam bertutur, penuh adab dan selalu menundukkan pandangan setiap kali berbicara denganku. Suatu malam, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, dia datang membawa segelas teh. Bilang kau suka teh hangat sebelum tidur," katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum canggung menerima gelas itu. "Terima kasih, tapi kenapa repot-repot?" Dia menatap langit malam, lalu menjawab pelan. "Tidak ada yang repot ketika hati sedang ingin berbuat baik." Aku diam. Entah kenapa, kata-katanya sederhana, tapi menancap. Malam itu kami berbicara lama,
tentang Indonesia, tentang keluargaku, tentang doa yang aku panjatkan di depan Ka'bah. Faris mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika aku selesai bercerita, dia berkata pelan, "Doa yang dipanjatkan di tanah suci tidak pernah hilang, Alia. Kadang Allah tidak langsung memberi jawabannya, tapi menuntun kita perlahan-lahan menuju ke sana." Aku menatapnya lama. Ada sesuatu dalam cara dia bicara, seolah setiap kata mengandung makna yang lebih dalam daripada sekedar kalimat biasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa jantungku berdebar bukan karena kehilangan, tapi karena harapan. Namun aku cepat-cepat beristighfar dalam hati. Aku tahu batasku. Aku hanyalah pembantu di rumah Salma. Faris, meski ramah dan santun, adalah keluarga dari orang yang menaungiku. Tapi setiap malam sejak saat itu, ketika aku berdoa, wajahnya mulai muncul di sela-sela doaku. Aku merasa bersalah, tapi juga tidak bisa menghapusnya. Di antara air mata dan doa, aku berkata pada Allah, "Ya Rob, jika ini hanya ujian hati, maka kuatkan aku. Tapi jika ini adalah jalan-Mu, maka tuntun aku agar tidak tersesat." Aku tidak tahu bahwa doa malam itu akan menjadi awal dari ujian yang jauh lebih besar. Ujian antara cinta dan kehendak Allah. Dan takdir akan mulai bergerak, perlahan tapi pasti, menuju sesuatu yang bahkan belum bisa kubayangkan. Hari-hariku setelah mengenal Faris menjadi aneh, bukan karena sesuatu yang salah, tapi karena ada rasa yang tumbuh, pelan, tanpa rencana. Setiap kali aku mendengar langkahnya di lorong rumah, hatiku bergetar. Dan setiap kali aku melihatnya membaca Al-Quran di ruang tamu, cahaya dari jendela memantul di wajahnya, membuatku merasa seperti sedang melihat kedamaian itu sendiri. Namun, aku tahu siapa diriku. Aku hanyalah seorang TKW dari Indonesia, seorang janda dengan anak kecil di kampung, dan masa lalu yang belum sepenuhnya tenang. Sementara Faris, dia pria terhormat, cerdas, dan berasal dari keluarga terpandang. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku merasa bersalah. Tapi perasaan itu terus tumbuh, tidak dengan kata, tidak dengan sentuhan, hanya dengan kebaikan. Kebaikan yang sederhana tapi menembus hati paling dalam. Suatu sore, aku sedang membersihkan rak buku di ruang tamu. Di sana terselip sebuah mushaf tua dengan sampul kulit. Ketika aku membukanya, ada selembar kertas kecil berisi tulisan tangan Arab. Faris datang dan aku buru-buru menutupnya, takut dianggap lancang. Tapi dia tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Alia. Itu bukan rahasia. Itu doa." Aku terdiam, menatapnya penasaran. Faris lalu mengambil kertas itu, membacanya pelan. Suaranya tenang, tapi penuh makna. "Allahumma in kana fi qalbi syai'un la yurdika fa'khudhu minni." Ya Allah, jika di hatiku ada sesuatu yang tidak Engkau ridhoi, ambillah dariku. Aku menunduk, dadaku terasa sesak. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Entah kenapa, aku merasa doa itu juga milikku. "Kau sering berdoa kan, Alia?" tanya Faris pelan. "Setiap malam," jawabku nyaris berbisik. "Dan apa yang kau minta?" Aku menatapnya sebentar, lalu berkata, "Agar aku bisa belajar mencintai dengan cara yang diridhoi Allah." Suasana hening. Angin sore berhembus lewat jendela, membawa aroma pasir dan bunga kering. Faris tersenyum samar, lalu berkata, "Mungkin doa kita sama." Aku tak bisa menatapnya lagi. Aku hanya beristighfar dalam hati, memohon agar Allah menjaga hatiku dari fitnah rasa. Tapi malam itu, ketika aku sujud, aku menangis, lebih lama dari biasanya. Aku tidak tahu apakah aku sedang memohon agar rasa ini hilang atau agar rasa ini diberi jalan yang benar. Hari-hari berlalu, Faris semakin sering datang membantu Salma. Kadang dia mengajar anak-anak yatim di masjid dekat rumah dan aku ikut membantunya menyiapkan makanan.
Setiap kali aku melihatnya mengusap kepala anak kecil sambil tersenyum, hatiku seperti tersentuh oleh kelembutan yang sulit dijelaskan. Dan setiap kali dia berbicara, aku merasa semakin kecil, bukan karena rendah, tapi karena kagum. Namun Allah selalu mengingatkan, setiap kali perasaan itu tumbuh, selalu ada ujian kecil yang datang. Suatu malam, Salma tiba-tiba jatuh sakit. Faris dan aku bergantian menjaganya. Ketika dia sedang tertidur di kursi, aku melihat wajahnya yang lelah dalam cahaya lampu. Tanganku hampir tergerak untuk membetulkan selimutnya, tapi aku menahan diri. Aku menarik nafas panjang, lalu berbisik pada diri sendiri. Jangan, Alia, jangan biarkan perasaan mengalahkan imanmu. Keesokan paginya, Salma memanggilku ke kamarnya. Suaranya lemah, tapi matanya tajam. Alia, aku sudah lama melihat cara kalian saling memandang, katanya pelan. Aku terkejut, wajahku panas. Aku tidak. Dia tersenyum, memotong ucapanku. Aku tidak menuduh anakku, aku hanya ingin tahu apa hatimu sudah siap untuk cinta yang baru. Air mataku jatuh begitu saja. Aku menggigit bibir, mencoba menahan suara. Aku takut, aku takut rasa ini bukan karena Allah. Salma menggenggam tanganku. Cinta yang membuatmu semakin dekat kepada Allah bukan dosa, Alia. Tapi kau harus tahu, jalan menuju cinta halal tidak selalu mudah. Kadang penuh ujian, kadang penuh air mata. Aku menangis di pangkuannya, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dan di sela-sela tangisku, aku mendengar Salma berkata pelan, mungkin Allah sedang mengajarkanmu bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari masa lalu, tapi dari doa yang tulus. Sejak hari itu, aku mulai berdoa bukan untuk melupakan Raffi, tapi untuk membuka hatiku jika memang Allah menghendaki cinta yang baru. Namun, aku juga tahu setiap doa membawa takdirnya sendiri. Dan takdir seringkali datang tidak seperti yang kita harapkan. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berada di depan Ka'bah lagi, memegang tangan seseorang. Aku tidak tahu siapa, tapi wajahnya samar antara Raffi dan Faris. Suara lembut berbisik di telingaku. Cinta yang suci bukan yang kau kejar, tapi yang Allah titipkan padamu. Aku terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Langit Riyadh mulai memerah oleh fajar, dan aku berbisik dalam doa, "Ya Allah, jika ini cinta yang halal, maka kuatkan aku. Tapi jika ini hanya ujian, maka lindungi aku darinya." Dan di luar sana, matahari terbit membawa hari baru yang akan mengubah segalanya. Sebuah hari di mana doa dan takdir akhirnya mulai bersinggungan. Hari itu, udara Riyadh lebih panas dari biasanya. Langit tampak berdebu seolah gurun sedang menahan napas. Aku baru selesai menyiapkan sarapan ketika Salma memanggilku ke ruang tamu. Di sana, Faris sudah duduk, tampak sedikit gugup. Aku menunduk, berusaha menjaga adab seperti biasa, tapi hatiku berdegup terlalu cepat. Alia, suara Salma lembut namun tegas, ada sesuatu yang ingin Faris sampaikan padamu. Aku menatapnya sejenak, lalu kembali menunduk. Faris menatap ke bawah, lalu menarik napas panjang. Alia, izinkan aku berbicara dengan kejujuran, katanya, suaranya tenang tapi dalam. Sejak pertama kali aku melihatmu di rumah ini, aku melihat sesuatu yang berbeda. Bukan karena wajahmu, tapi karena ketulusanmu. Doa-doamu, kesabaranmu, itu membuatku belajar arti cinta yang suci. Dadaku bergetar. Aku ingin menghentikannya, tapi suaraku tertahan. Aku tahu batas antara kita, lanjutnya, aku tahu siapa dirimu dan siapa diriku. Tapi aku datang bukan karena nafsu, Alia.
Aku datang karena aku ingin menikah dengan niat yang benar. Aku tertegun. Kata menikah itu terasa berat, seperti guntur yang tiba-tiba jatuh dari langit. Salma menatapku dengan senyum kecil, tapi matanya penuh haru. Aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri, Alia, dan aku tahu Faris tidak main-main, tapi keputusan tetap di tanganmu. Aku tak mampu menjawab, air mataku mengalir tanpa suara. Faris menunduk dalam, dan suasana di ruangan itu hening, hanya terdengar detak jam dinding dan desahan napasku yang kacau. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, aku berkata pelan, "Faris, aku hanya seorang janda. Aku punya masa lalu, aku punya anak di kampung. Aku tidak pantas untukmu." Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan yang tenang namun teguh. "Alia, Allah tidak menilai masa lalu, Dia menilai hati, dan aku melihat hatimu yang bersih dan kuat." Aku menangis lagi, tanganku bergetar, suaraku patah-patah. "Aku takut, Faris, takut ini hanya rasa yang akan menyakitimu nanti." "Aku tidak takut disakiti," katanya. "Aku hanya takut kehilangan seseorang yang membuatku semakin dekat kepada Allah." Kata-katanya menusuk sampai ke dalam jiwa. Aku tidak tahu bagaimana harus menolak seseorang yang mencintaiku karena Allah. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana harus menerima ketika hatiku masih digantung antara masa lalu dan masa depan. Malam itu aku sholat istikharah. Aku sujud lama sekali hingga air mataku membasahi sajadah. "Ya Allah, Engkau tahu hatiku. Jika Faris adalah jalan menuju ridho-Mu, maka bukalah pintu ini untukku. Tapi jika tidak, maka jauhkan kami tanpa saling menyakiti." Hari-hari berikutnya berjalan sunyi. Aku jarang berbicara dengan Faris. Setiap kali bertemu, kami hanya saling menyapa dengan senyum kecil, sopan tapi canggung. Salma tampak memahami, ia tidak pernah mendesakku. Sampai suatu pagi, sebuah kabar datang. Faris dipanggil ke Madinah untuk menjadi imam tetap di sebuah masjid besar. Ia akan pergi dalam beberapa hari. Ketika mendengar kabar itu, ada sesuatu di dalam dadaku yang runtuh. Aku tidak menangis di depan siapapun, tapi malamnya aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di balkon kecilku, memandangi langit riat yang gelap dan berbisik, "Ya Allah, jika ini adalah caramu menjauhkan aku dari cinta yang belum halal, aku ikhlas. Tapi tolong jangan ambil rasa ini dengan cara yang menyakitkan." Beberapa hari kemudian, Faris datang berpamitan. Dia membawa mushaf kecil yang dulu sering kubaca bersama Salma. "Ini untukmu, Aliyah," katanya pelan. "Agar setiap kali kau membaca, aku pun bisa mendapatkan pahala dari huruf-hurufmu." Aku menggigit bibir, menahan air mata. "Terima kasih, semoga Allah membalas semua kebaikanmu, Faris." Dia tersenyum, senyum yang penuh ketenangan, tapi menyimpan duka dalam diam. "Aliyah, kadang cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menjaga dari jauh dengan doa." Dan tanpa banyak kata lagi, dia pergi. Langkahnya menjauh perlahan hingga suaranya lenyap di antara hembusan angin padang pasir. Aku berdiri lama di depan pintu, menggenggam mushaf itu erat-erat. Dari sela air mataku, aku berkata lirih, "Ya Rob, jika Engkau menulis pertemuan ini dalam takdir kami, maka jagalah dia untukku. Tapi jika tidak, jadikan kenangan ini sebagai doa yang tidak sia-sia." Hari-hariku kembali sepi. Tapi kali ini bukan sepi yang hampa, melainkan sepi yang berisi ketenangan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mencintai seseorang tanpa ingin memiliki. Aku hanya ingin dia bahagia, dan aku yakin
Allah tahu isi hatiku. Dan di tengah sunyi malam riyad, aku kembali berdoa. Doa yang sederhana, tapi paling jujur dalam hidupku. Ya Allah, jagalah dia sebagaimana Engkau menjaga hatiku yang mencintainya dalam diam. Aku tidak tahu bahwa doa malam itu akan kembali padaku dalam cara yang tidak pernah kuduga. 3 tahun telah berlalu sejak malam itu. Aku masih tinggal di rumah Salma, kini sebagai asisten pribadi sekaligus pengasuh cucunya. Waktu berjalan cepat. Faris tidak pernah kembali sejak pergi ke Madinah, tapi kabarnya sering kudengar, menjadi imam masjid besar, dihormati banyak orang, dan katanya belum menikah. Setiap kali nama itu disebut, hatiku masih bergetar. Namun aku belajar menerima bahwa beberapa doa tidak dijawab dengan ya, melainkan dengan nanti. Hari itu Riyadh terasa berbeda, langit mendung, jarang sekali terjadi di kota ini. Salma memintaku menyiapkan teh untuk tamu penting yang akan datang sore nanti. Aku tidak tahu siapa, tapi dari raut wajahnya, ini pasti seseorang yang berarti. Ketika pintu rumah terbuka, langkah-langkah itu begitu familiar. Suara salam yang terucap membuat seluruh tubuhku gemetar. Assalamualaikum. Aku membeku di tempat, tanganku yang membawa cangkir hampir jatuh. Suara itu, suaranya Faris. Dia berdiri di depan pintu, mengenakan gamis putih bersih, janggutnya sedikit lebih tebal, dan tatapannya lebih dewasa, tapi mata itu masih sama, teduh dan penuh makna. "Aliyah," katanya lirih, hampir seperti bisikan. Aku hanya mampu menunduk, dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Salma tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Faris baru kembali dari Madinah Alia, dan dia datang untuk sesuatu yang penting. Aku menggigit bibir, tidak berani menatapnya. Faris lalu duduk, menunduk dalam, lalu berkata dengan nada tenang namun penuh keberanian, "Ibu, dulu saya pernah datang dengan perasaan yang belum siap, tapi sekarang saya datang dengan keyakinan." Ia lalu beralih menatapku. "Alia, aku tahu kau mungkin sudah melupakan perasaan itu, tapi selama 3 tahun ini aku tidak bisa berhenti mendoakanmu. Aku datang bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menepati janji kepada diriku sendiri, jika Allah masih membuka jalan, aku akan melangkah ke arahmu dengan niat yang benar." Dadaku bergetar hebat, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menatapnya dan kali ini tidak menunduk lagi. "Faris, aku tidak pernah berhenti mendoakanmu juga." Salma terisak pelan, menatap kami berdua dengan senyum bahagia. "Kalian berdua telah melewati ujian yang tidak mudah. Jika Allah akhirnya mempertemukan kalian kembali, maka jangan lagi menunda takdir yang baik." Hari itu, Faris melamarku di rumah yang sama, tempat di mana dulu aku hanya seorang pembantu, seorang janda yang membawa luka dan harapan. Kini, aku duduk di ruang yang sama, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai wanita yang dicintai dengan niat suci. Beberapa bulan kemudian, kami menikah sederhana di halaman rumah Salma. Tak ada pesta mewah, tak ada kemewahan dunia. Hanya doa, keluarga kecil, dan cahaya matahari sore yang lembut menyelimuti kami. Ketika akad terucap, air mata menetes di pipiku. Aku menatap Faris, lalu berbisik pelan, "Ternyata doa yang tulus tak pernah hilang di langit ya." Ia tersenyum. "Tidak, Alia, doa itu hanya menunggu waktu yang tepat untuk turun." Sejak hari itu, hidupku berubah. Aku tidak lagi sekadar TKW yang menanggung beban masa lalu. Aku menjadi istri dari seorang imam, seorang pria yang mengajarkanku makna cinta tanpa syarat. Dan setiap kali aku melihat mushaf kecil pemberiannya dulu, aku selalu teringat bahwa cinta sejati tidak datang cepat, tapi datang pasti saat hati sudah siap.
Beberapa tahun kemudian, aku menulis kisah ini, bukan untuk mencari perhatian, tapi agar orang tahu bahwa kadang cinta yang lahir dari pertemuan sederhana, dari hati yang terikat dalam doa dan kesabaran, bisa menjadi kisah paling indah yang Allah tulis. Aku menutup kisahku dengan satu kalimat yang selalu kupegang. Cinta yang paling kuat adalah cinta yang tidak meminta, tapi menunggu dengan doa sampai Allah sendiri yang mengizinkan. Dan di bawah langit gurun yang berwarna jingga, aku dan Faris menatap matahari terbenam, berdampingan dalam diam yang penuh makna. Aku tahu, akhirnya takdir telah kembali.